Mereka juga hidup bercampur dengan masyarakat awam dan bergaul dengan masyarakat lokal setiap harinya, meskipun mereka juga memiliki komunitas mereka sendiri yang eksklusif. Itu yang beza Hal ini sama tidak di ubahnya Indonesia dan seperti orang Malaysia. Sunda punya. Assalamualaikum, sampurasun, kumahada mangut people, sarang Buddha Jongsung dengan channel Abdi. Saya BDT dari Borneo, Sabah, akan menemani teman-teman semua di dalam episode reactions kali ini. Moga teman-teman yang hadir dan menonton di dalam video ini berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, di kesempatan hari ini guys, kita akan buat sebuah reactions daripada channel Gen 62. Judul daripada video ini pula adalah Kagum Nasionalis Full, China di Indonesia lebih cinta negaranya ketimbang China Malaysian. Itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini guys. Nah, kira-kira apa isi kandungan daripada video ini, dan kita akan nonton bareng. Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react ini. Ojo lali di subscribe channel yang saya react dan juga channelku Good People. Tanpa buang-buang waktu Good People, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi Good People. Ojo lali di subscribe yo channelku Gen 62. Tanya dong, aku mau pulang ke rumah. Kira-kira lewat mana ya? Mau ke rumah? Mau pulang ke rumah? Lewat mana? Proper bahasa bahasa pasar. Bahasa pasar also kan? Saya sudah lapar, nak pergi makan tak? Saya sudah lapar. Mengapa orang Cina, Indonesia, dan Malaysia beda? Ini Nah, jawabannya. mengapa guys? Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat 134.000 suku bangsa di tanah air. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Berbagai suku yang tinggal di Indonesia, kita tetap menyebutnya sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Bahkan Indonesia. orang-orang Tionghoa, Arab, India yang tinggal di Indonesia tetap saja disebut orang Indonesia. Beda dengan Malaysia, Cina disebut bangsa Cina, India disebut bangsa India, begitu juga Melayu disebut bangsa Melayu. Bukan. Orang Tionghoa Indonesia pasti akan tersinggung kalau merasa dilecehkan kalau ditanya, kamu bangsa apa sih? Karena Cina-Cina yang tinggal di Indonesia, mereka tetap mempunyai jiwa nasional yang tinggi di bawah bingkai NKRI. NKRI. Sejarah mencatat, Sumpah Pemuda tahun 1928 telah menyebutkan berbangsa satu, bangsa Indonesia, diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Orang Tionghoa Tunggal Indonesia Ika. kalau ditanya berasal dari mana, mereka akan jawab dari Indonesia. Unity Kalau in di Malaysia, diversity. mereka akan jawab orang Cina dari Malaysia. Karena orang Tionghoa Indonesia banyak yang sudah tidak tahu bahasa moyangnya lagi, kecuali yang dari Tanjung Pinang, Riau atau Kalimantan Barat. Karena hal ini membuat orang Cina Malaysia kaget dengarnya. Di Malaysia, orang Cina berbahasa Melayu patah-patah atau tidak lancar. Mereka terbiasa menggunakan bahasanya sendiri dengan berbagai dialek. Berbanding terbalik dengan orang Tionghoa di Indonesia, mereka bahkan punya dua nama Indonesia dan Cina. Bahkan saat mereka begitu. sekolah pun mereka mengikuti nama-nama di Indonesia. Orang Cina di Malaysia menggunakan nama dari leluhurnya. Karena itulah jiwa nasionalisme Tionghoa Indonesia jauh lebih kuat daripada orang Cina Malaysia. Halo. Guntur. Guntur siapa? Macan Guntur. Macan. Sudah banyak bukti nasionalisme orang Tionghoa. Di dunia militer ada Laksamana Muda John Lee. John Lee. Dalam dunia olahraga ada Teteh Susi Susanti. Teteh Susanti. Mereka sangat idealis, lahir besar dan mati di Indonesia. Orang-orang Tionghoa di Indonesia tetap berkomitmen. Indonesia tanah tumpah darah mereka. I am Indonesian, and I will always be. Perbedaan orang Chinese Malaysia dan Indonesia pun kerap menjadi diskusi warganet. Netizen Malaysia mengungkapkan banyak perbedaan antara Cina Malaysia dan Indonesia. Jika perayaan keagamaan seperti perayaan Tahun Baru atau Imlek, Cina Malaysia dan Indonesia jelas sama. Namun, yang membedakan antara Cina dan Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa resmi atau dalam bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Ada sih yang di chat awal-awal doang, gak lama kemudian mereka nggak read kita lagi, mereka nggak balas chat kita lagi. 母亲是在哪一个学校教书？是马来学校。马来学校的小学，他应该有他自己的想法。我觉得因为华小比普通的马来学校。 Ini menjadi diskusi penting bagi kalangan orang Malaysia. Apa sih rahasia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduknya? Tak
Tak jarang mereka jadikan contoh jika Cina di Indonesia lebih cinta kepada negara yang ditinggalkannya. Karena kecintaan terhadap Indonesia, maka tak jarang kita melihat orang-orang Cina yang pulang ke negara asalnya. Mereka masih melestarikan budaya Indonesia. Bahkan makanan-makanan Indonesia pun tetap mereka promosikan di luar. Jadi sangat berbeda guys. Menurut data statistik di Chinese, ASEAN, Indonesia Indonesia dan berada di Malaysia posisi teratas populasi terbanyak warga negara keturunan Cina yang mencapai angka 7,6 juta jiwa. Sementara di posisi kedua Thailand dengan banyak angka 7,2 juta, Malaysia dengan 6,9 juta. Kasus berikutnya, mengapa orang Cina di Indonesia terlihat fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Etnis Tionghoa di Indonesia sudah menyatu dengan masyarakat lokal. Bahkan bukan hanya bahasa Indonesia yang mereka pelajari, bahasa daerah pun sudah fasih mereka berbicara. Tergantung daerah Indonesia mana mereka tinggal. Saya bertanya kepadanya apakah dia ingin anak-anaknya memiliki nama keluarga China-nya, kamu suka gak usah, itu tidak terlalu penting baginya. Ciri khas budaya dan fisiknya tetap tidak berubah, tetapi penjiwaan dan cara hidup mereka sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di Indonesia ada keturunan etnis Tionghoa memakai nama Indonesia meskipun memiliki nama khasnya yang berlaku di kalangan mereka sendiri. Terkadang kebanyakan dari mereka lebih Indonesia daripada keturunannya sendiri. Contohnya saja di Aceh. Orang Cina tinggal di Aceh dalam kesehariannya lancar menggunakan bahasa lokal. Di Surabaya, kebanyakan etnis Tionghoa berbahasa Jawa Surabaya dan memiliki logat Jawa yang kental. Mereka juga hidup bercampur dengan masyarakat awam dan bergaul dengan masyarakat lokal setiap harinya, meskipun mereka juga memiliki komunitas mereka sendiri yang eksklusif. Itu yang beza Hal ini sama tidak di ubahnya Indonesia dan seperti orang Malaysia, Sunda Pak. punya kumpulan, orang Jawa punya kumpulan dan lain sebagainya sebagaimana biasa dan umum terjadi. Di Malaysia, etnis Tionghoa memakai nama asli mereka sendiri dan biasanya bersekolah di sekolah khusus kalangan mereka sendiri. Bahkan, bahasa pengantar yang digunakan juga ialah bahasa ibu mereka, sehingga kebanyakan etnis Tionghoa di Malaysia tidak banyak yang menguasai bahasa Melayu secara utuh. Betul. Berbeda dengan di Indonesia, mereka jarang ditemui keturunan etnis Tionghoa yang masih fasih berbahasa ibu mereka dan malah fasih dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan menggunakan nama baru yang diadopsi dari marga atau nama Mandarin macam Ci menjadi Ciputra, atau nama belakang macam Ki menjadi Kiki, disusul dengan nama tengah atau belakang menggunakan nama Jawa. Oh, begitu. Sedangkan Tionghoa Malaysia masih mempertahankan nama Mandarin mereka turun-temurun. Malaysia, Jungguo, 蔬果口语大比较 ，Go！ 马铃薯、土豆。 Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan beradaptasi menggunakan bahasa daerah masing-masing dan mulai meninggalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa kesehariannya. Orang Tionghoa Malaysia menggunakan bahasa Mandarin dengan sering, terutama berbicara kepada sesama mereka. Betul orang juga Tionghoa lah. Indonesia Ini kebanyakan betul lah. sudah tidak merasa ada ikatan dengan Tiongkok daratan. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia masih banyak yang berhubungan dengan Tiongkok daratan. Orang Tionghoa Indonesia umumnya sudah banyak yang menganut kepercayaan Kristen, Protestan, atau Kristen Katolik. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia mayoritas Buddha dan Konghucu. Orang Tionghoa Indonesia cenderung lebih mudah bergaul dengan etnis lain dibandingkan orang Tionghoa Malaysia. Terlepas baik buruknya kebijakan Orde Baru dulu, kebanyakan orang Tionghoa Indonesia mulai setia dan aktif untuk bersama-sama membangun dan terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Jika ada penambahan silahkan diisi di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Oke guys, jadi itu sebuah video cantiknya guys. Wow, amoy. Oke guys, jadi itulah sebuah video perbandingan dan bukan perbandingan lah sebenarnya. Bagi saya perbezaan lah antara Tionghoa Indonesia dan juga Tionghoa Malaysia. Tapi apa yang dikatakan nih kan guys, memang 100% benar toh. Kalau ada pun di Malaysia etnik Tionghoa yang bisa berbahasa Malaysia, memang sedikit guys, mungkin dalam 100% ada 2% saja yang lancar berbahasa Malaysia, dan selebihnya itu memang patah-patah. Dan kalau di Indonesia pula betul apa yang dikatakan memang berbeda. Saya lihat di beberapa video yang saya react sebelum ini kan ada etnis Tionghoa tapi dia berbicara sampai bahasa Sunda pun bisa diguna guys. Jadi itu kalau di Indonesia, kalau di Malaysia pula beda. Dan mungkin inilah kita dapat lihat lah sistem pendidikan di Indonesia juga berbeda guys. Kalau dari budak dorang dari kecil lah, dari anak-anak lagi kan sudah biar bersahabat bersama-sama sekolah dengan teman-teman yang bukan satu bangsa. Contoh etnis Tionghoa dengan contoh Jawa gitu sudah bersahabat dari kecil kan. Jadi
bila sampai satu masa sekolah menengah pasti akan berjumpa balik, mesti bercari balik mesti cari balik. Tapi beda dengan di Malaysia, dia sekolah khas, sekolah khusus. Kalau Cina lah, kalau Melayu lah, kalau India lah gitu. Jadi ini sesuatu yang pahit tapi harus ditelan juga lah. Memang hakikat dia begini kan. Jadi apa pendapat teman-teman semua dalam video ini, komen di ruangan komen di bawah kalau kalian ada masukan atau tambahan. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih karena menonton Good People. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara Good People. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.